Agaknya berfoya-foya dalam hidup ini karena orang yang berfoya-foya itu tidak beranggapan kelak akan dihisab. Kematiannya ya mati saja. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan, tidak ada urusan-urusan. Sehingga mereka memanfaatkan hidup ini sepuas-puasnya. Oleh karenanya, pertama keimanan harus kita pokok. Kemudian dari keimanan ini kita mempercayai bahwa kelak ada hari akhirat namanya. Di hari akhirat ini kemudian ada beberapa hal yang harus dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya Bapak, maka dalam awal surah dalam Al-Quran itu disebutkan hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman terhadap hal-hal gaib. Hal-hal gaib itu dimulai dari kematian. Nah, kemudian gaib juga apa yang ada dalam alam barzah, dalam kubur. Gaib bagi kita. Lebih nanti setelah kiamat tambah gaib lagi, surga, neraka dan seperti apa. Itu semuanya gaib bagi kita. Nah, orang-orang yang percaya terhadap yang gaib seperti itulah yang kemudian menata hidupnya di atas bumi ini dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tartil Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 531. 531 surah Ar-Rahman mulai dari ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhzirul mizan. Wal arda wada'aha lil anami fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmami wal habbu dhul asfi war rayhan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhari wa khalaqal janna min marijim min nar. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma
ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم Tafsir Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 344. Halaman 344 Surah Al-Mu'minun. Ayat 31. Kita ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأطرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون
Wala in ata'tum basyaram mitlakum innakum idzan lakhasirun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Al-Qur'an, meliputi cara bacanya, tartilnya, mengetahui maknanya, dan maksud daripada ayat demi ayat dalam Al-Quran yang kita kaji setiap hari Ahad pagi. Namun pada pertemuan ini ingin saya menjawab pertanyaan salah seorang jamaah. Artinya kemarin ini saya jelaskan, cuma karena yang bertanya nggak hadir, nggak enak kalau kemudian pertanyaannya tidak bisa diikuti oleh yang bersangkutan. Ini Pak Afano ini yang tanya tentang ayat dalam surah Yunus. Ayat berapa Pak Afano? 51. Ayat 51 dan 59. Ya. Dua ayat yang ditanyakan lewat WhatsApp. Nah, semula seperti kemarin saya sampaikan, saya tidak bisa menjawab kalau lewat WhatsApp. Akan saya jawab lewat keterangan ketika majelis ini hadir. Kenapa? Karena belajar Al-Quran itu tidak cukup lewat tulisan. Harus musafahah. Musafahah itu artinya safatun itu bibir. Jadi safatun bibir, makna Arab, bahasa Arabnya. Kalau musyafahah artinya adu bibir dengan guru, tatap muka. Jadi belajar Al-Quran harus tatap muka dengan guru, tidak bisa. Kalau pinter baca, bahasanya pinter misalnya kemudian belajar sendiri, tidak bisa. Harus dengan guru. Kenapa? Karena cara membacanya itu sulit bisa ditebak kalau hanya lewat membaca tulisan. Jadi guru misalnya ketika menyebut dot, mesti kembung. Pipi dua ini kembung, dot. Nah, muridnya mengikuti juga begitu. Itu cara belajar Al-Quran. Beda dengan belajar ilmu-ilmu yang lain. Tapi untuk Al-Quran harus musafahah dengan guru. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan musafahah dengan guru, sanad bacaannya itu bersambung pada Rasulullah. Bersambung. Sanad, rangkaian. Kamu berguru pada siapa, gurunya itu berguru pada siapa, gurunya lagi berguru pada siapa, sampai kepada Rasulullah. Itu sanad namanya. Tanpa begitu, salah-salah kita baca. Salah-salah. Oleh karenanya ingin saya sampaikan di sini, Pak Fano tanya dua ayat dalam surah Yunus. Karena dalam surah Yunus banyak bacaan-bacaan yang memang harus dijelaskan. Walaupun karena ini hari Minggu, yang masuk kantor libur, hujan lagi, jadi biar nggak segera pulang, biar anget-anget. Kita kaji ini walaupun agak akhir nanti. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, ini Pak Fano bertanya tentang bacaan panjang. Bacaan panjang itu dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa ilmu tajwidnya disebut al-maddu. Nah, ini bacaan panjang, al-maddu, dalam ilmu tajwidnya disebut al-maddu. Bacaan panjang. Nah, bacaan panjang itu dibagi dua. Secara pokok, asliyun. Yang pertama, bacaan panjang itu asli. Asli. Bisa kelihatan, Bapak? Ya agak keju lehernya kalau menulis. Huruf-hurufnya hanya 3.
Waw, alif, ya. Jadi ada waw, ada alif dan ya. Sebelum saya lanjutkan, perlu saya jelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu ada huruf yang panjang begini. Ini alif dan juga bisa hamzah. Cuma di dalam Al-Quran, mushaf Al-Quran terbitan Indonesia, itu tidak membedakan antara apakah ini alif atau hamzah. Tapi kalau dicetakan Saudi, itu ada bedanya. Kalau hamzah, ada hamzahnya begini. Coba siapa yang pegang? Saiful. Itu kalau dalam cetakan Arab itu ya, tulisan alif memanjang ini, kalau hamzah, ada hamzahnya di belakang. Kalau harakatnya fathah, di atas hamzahnya. Kalau harakatnya kasroh, di bawah. Itu kan terbitan Saudi. Ya, ada full. Coba cari yang berdiri, huruf yang berdiri, kemudian ada harakatnya. Hah? Kalau ada harakatnya, itu bukan alif, tapi hamzah. Jadi di terbitan Indonesia, Al-Quran Mushaf, Al-Quran terbitan Indonesia, kalau itu pakai menggunakan harakat, fathah misalnya, fathah, itu berarti huruf itu hamzah, walaupun tidak ada ininya. Tapi kalau dalam terbitan Saudi, itu jelas ada hamzahnya di sini. Kalau pakai harakat. Kalau yang tidak menggunakan harakat, itu bukan hamzah, tapi alif, karena alif tidak menerima harakat. Beda dengan hamzah. Jadi alif sampai kapanpun tidak menerima harakat. Hanya untuk menunjukkan kepanjangan bacaan saja. Oh, kalau ada ininya, bacaan panjang. Oleh karenanya, huruf mad asli itu ada 3. Yang pertama wawu, yang kedua alif, bukan hamzah, alif, kemudian yang ketiga ya. Contohnya, contoh dari mad asli itu, no, he, ha. Ini sudah lengkap. Contoh satu kalimat ini untuk memberi contoh tentang mad asli itu sudah lengkap. No, he, ha. Artinya, apabila ada wawu mati dan harakatnya dhamma, maka bacaan ini dibaca bacaan emat, bacaan panjang. Tapi kalau wawu mati tapi harakatnya fathah, tidak dibaca panjang. Now. Tapi kalau dhamma, wawu mati, harakatnya dhamma di depannya, maka bacaan itu disebut bacaan panjang. Ia mati. Di belakangnya, di depannya ada harakat kasroh. Maka bacaan ini disebut bacaan emat, bacaan panjang. Tapi kalau tidak kasrah, fathah misalnya, hai, tidak panjang. Hui, tidak panjang. Tapi kalau kasrah, karena persesuaiannya, kalau wawu persesuaiannya pasangannya dhamma. Kalau iya, pasangannya kasroh. Terus yang alif sekarang, ada alif panjang, memanjang. Nah ini bacaannya mat, bacaan panjang. Paham Bapak ya? Jadi hurufnya hanya 3. Hurufnya 3. Nah, kemudian kenapa kemudian ada mat yang kedua? Mat yang kedua ini mat far'i namanya. Far'iyun. Kalau asliyun itu artinya asli, memang dari awalnya seperti itu. Far'iyun ini cabang. Cabang dari emat asli itu. Jadi pada asalnya emat itu hanya ini, bacaan panjang itu hanya asli ini, yang asli ini. Nah, untuk bacanya panjangnya ini hanya 1 alif 2 harokat. Tidak boleh panjang-panjang. Hanya 1 alif. 1 alif itu 2 ketukan. Kalau kemudian terpanjang, ini saya sering terganggu telinga saya ketika ada adzan di masjid. Hayya 'alas shalah, ya. Ya, dengar.
Hayya 'alas shalah. Padahal bukan mat itu shotnya. Nah ini kurang teliti. Ini tugasnya pengurus ini. Hayya 'alal falah. Dengan saya terkadang juga di masjid ditanyakan sama tamu-tamu yang datang, kok gini anunya? Saya bingung jawabnya. Jadi panjangnya hanya satu alif ini. Satu alif itu 2 ketukan. Sudah selesai. Tidak boleh panjang-panjang. Dengan demikian, maka ketika seorang baca Al-Quran dengan pas, matnya panjang pendeknya lepas, itu iramanya enak didengar. Iramanya enak didengar. Nah, sekarang mat far'i. Mat far'i ini, sehingga mat asli menjadi mat far'i, penyebabnya yang pertama adalah hamzah. Ini penyebab pertama mat asli itu menjadi mat far'i. Macam-macam nanti contohnya. Banyak ini mat far'i ini. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah sukun. Huruf mati, sukun. Pertama hamzah. Bukan alif, hamzah. Kemudian yang kedua sukun. Yang ketiga waqaf. Yang keempat, tasydid. Empat hal ini yang menyebabkan mat asli itu berubah menjadi mat far'i. Nah, yang ditanyakan Pak Fano ini berkaitan dengan hamzah itu tadi. Berkaitan dengan hamzah. Sekali lagi, bahwa mat asli itu bisa berubah menjadi mat far'i dengan salah satu dari 4 sebab ini. Imma karena ada hamzah sesudah bacaan mat itu, atau ada sukun ketika di depan huruf bacaan mat itu, bacaan panjang itu, atau waqaf, berhenti, atau tasydid. Karena ketiga-tiganya ini pada akhirnya satu. Berasal dari sukun, mati. Waqaf, mati. Kemudian tasydid, ada huruf mati di situ. Karena tasydid itu huruf berganda. Yang namanya tasydid ada hurufnya 2. Karena di dalam tata bahasa Arab, dalam tata tulis bahasa Arab, tidak boleh ada 2 huruf yang sama ditulis semua. Harus didobelkan di tanda tasydid. Ini sekali lagi penyebabnya sehingga mat asli itu menjadi mat far'i. Apa saja mat far'i? Banyak. Antara lain yang ditanyakan oleh Pak Afan. Sampai di sini paham nggak Pak ya? Sebelum saya berlanjut lagi bahwa belajar ini hanya fardu kifayah ya. Jadi belajar ilmunya, cara membaca Al-Quran itu hanya fardu kifayah. Yang wajib itu mempraktekkan. Ketika baca wajib. Wajib ain. Bukan wajib firayah, wajib ain. Setiap orang yang baca Al-Quran harus sesuai dengan ilmunya. Walaupun tidak tahu ilmunya. Apa bisa? Ya bisa. Bisa. Asalkan paling tidak anak yang belajar itu 1 kali hatamnya itu di depan guru. Paling tidak hatamnya harus di depan guru. Lebih bagus kalau sampai 2-3 kali di depan guru hatam Al-Qur'annya 30 juz itu. Itu sudah bisa dilepas anak itu. Bisa yotol TV. Walaupun tidak tahu ilmunya, anak-anak jarang bisa tahu ilmunya. Tapi karena lewat tuntunan musafahah itu tatap muka dengan guru dan hatamnya sudah berulang-ulang misalnya. Walaupun tidak tahu ilmunya, bacaannya tepat. Ada yang bacaannya yang ilmunya bagus, tapi enggak bacanya ruke-buru, sembrono, tak tepat juga. Jadi yang wajib adalah ketika membaca Al-Quran adalah memperbaiki bacaannya walaupun ilmunya tidak tahu. Nah, lebih bagus kalau ilmunya tahu, kan begitu. Nah, jadi ini penyebabnya 1 hamzah, yang kedua sukun, yang ketiga waqaf, yang keempat tasydid. Sudah ya? Sudah. Nah. Kembali kepada yang ditanyakan, bagaimana Pak Fano? Coba baca.
51. Atsumma idza Summa idza ma waqa'a. atsumma Summa idza ma waqa'a. amantum bihi ana wa qad kuntum bihi tastajib. Itu enam harokat itu. 3 alif. Paling panjang. Sama dengan waladhdallin. Itu mat nama. Ini mat lazim kilmi mukhaffaf. Nah, ini. Jadi yang pertama mat lazim ilmi mat lazim ilmi mukhaffaf. Masing-masing punya rahasianya ini. Mat itu artinya bacaan panjang, lazim artinya wajib. Ilmi yang bangsa kalimat, bukan harfi. Sebab mat lazim itu ada 2. Ada mat lazim kilmi, ada yang harfi. Yang harfi itu seperti huruf-huruf di awal surat. Hamim, kaf, ya, ain, shad. Itu mat lazim harfi. Kalau yang ini mat lazim kilmi, mukhaffaf. Mukhaffaf artinya tidak ada tasdidnya. Jadi kalau ada istilah mukhaffaf di dalam ilmu tajwid itu artinya bacaan yang tidak menggunakan tasdid, mukhaffaf, diringankan. Kalau yang ada tasdidnya musaqqal namanya, diberatkan. Karena bacaannya berat. Oleh karenanya seperti itu tadi dalam contoh surah Al-Fatihah misalnya waladhdallin panjang dulu 6 harokat. Baru menyebut tasdidnya waladhdall, harus ada ini tasdid waladhdallin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tam. Yang dengar yang ada anak-anak baca salaman taman. Ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman. Salah bacanya. Karena tasdidnya tidak jelas. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman panjang dulu taman waladhdall. Itu mat lazim ilmi mutaqqal yang itu, yang waladhdallin itu. Kalau yang itu tadi mat lazim ilmi mukhaffaf. Karena tidak ada tasdid gitu. Al-ana. Selain itu, Bapak, di dalam potongan ayat itu di situ ada hamzahnya, hamzah istifham namanya. Hamzah istifham itu artinya hamzah untuk menunjukkan pertanyaan. Al-ana itu cerita tentang Fir'aun ya. Tentang Fir'aun ya. Yang intinya begini, al-an, apakah baru sekarang kamu waqad kuntum bi tastajilun, padahal kamu sungguh-sungguh telah meminta agar adab itu dipercepat. Kamu kan sudah lama minta dipercepat. Kok kemudian sekarang kamu menggerutu. Jadi hamzahnya di situ ada hamzah istifham. Asalnya sebelum dimasukkan huruf istifham al-ana. Al-ana itu sekarang. Nah, kemudian di depannya ada huruf istifham masuk hamzah. Perhatikan. Ini hamzah huruf istifham. Kemudian ketemu dengan alif. Al-sukun lagi. Sehingga bacaan ini harus panjang
6 harokat. 6 harokat atau 3 alif. Jadi 1 alif itu nilainya 2 harokat. 1 harokat itu berarti 1 ketukan. Kalau 1 alif berarti 2 ketukan, 2 harokat. Kalau 3 alif, 6 harokat, ya 6 ketukan. Waladhdallin. Begitu. Tapi kalau mengamati bacaan-bacaan dari imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu saya amati itu tidak persis 6 ketuan. Tidak. Yang penting barangkali itu tidak ada perbedaan yang jauh antara mat asli, panjangnya mat asli dengan mat lazim ini. Mat lazim. Itu yang mat lazim kilmi mukhaffaf. Yang ringan, tidak ada tasdidnya. Kemudian contoh yang kedua 59, Pak Pano. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu Haram wa halala. Qul Allah. Ini mat lazim kilmi musaqqal. Karena di depan huruf mat itu ada tasdid. Allah. Sama dengan waladhdallin itu. Waladhdallin. Itu mat lazim kilmi musaqqal. Ya, sudah paham Bapak ya? Jadi ada istimewa juga itu. Ada huruf pertanyaan. Allah. Jadi ada pertanyaan. Oleh karenanya kalau takbir itu takbiratul ihram. Allah. Dan tidak sah. Kalau hamzahnya dipanjangkan. Karena berarti bertanya. Bukan pernyataan bahwa Allah itu maha besar. Tapi Allah, apakah Allah itu maha besar? Itu berakibat fatal. Takbiratul ihramnya tidak sah. Kalau takbiratul ihramnya tidak sah, sholatnya pun juga tidak sah. Sampai di sini pertanyaan. Tapi kan di satu kalimat ini. Ya. Panjang ini kan di satu kalimat sebenarnya depannya. Lain kalimat kan ada, di lain kalimat kan ada panjang. Maksudnya. Contohnya. Allah. Ini kan panjangnya tasdidnya di satu kalimat atau hamzahnya. Oh, kalau lamnya tasdid itu satu alif. Ya, cuman ini kan panjangnya hamzah, satu kalimat maksudnya. Kalau di belakangnya lain kalimat. Oh, enggak terpengaruh. Enggak terpengaruh, hanya satu kalimat itu saja yang langsung berhadapan dengan mat itu. Yang langsung berhadapan dengan mat. Nah, sekarang menjadi ketahuan kita bahwa ada sukun penyebab mat itu berubah dari mat asli menjadi mat far'i. Ada tasdid. Tadi kan disebutkan ada 4. Ada hamzah, ada sukun, ada waqaf, ada tasdid. Kalau ada salah satu dari 4 ini berhadapan dengan huruf matnya asli itu, maka bacaannya menjadi panjang. Menjadi panjang melebihi ukuran panjangnya mat asli. Kalau berhadapan dengan hamzah, berhadapan dengan sukun, berhadapan dengan waqaf, atau diwaqafkan, berhadapan dengan tasdid, maka panjangnya melebihi panjangnya mat aslinya. Macam-macam. Ada yang panjangnya melebihi kelebihan panjangnya itu hanya 5 alif. Seperti mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil sering saya sampaikan kan. Itu kalau berhadapan dengan hamzah. Berhadapan dengan hamzah, maka matnya disebut mat wajib muttasil. Kalau yang mat wajib muttasil itu tidak bisa ditawar. Panjangnya 5 alif atau 5 alif berarti
2,5 alif berarti 5 harokat, 5 ketuan, 2,5 alif. Kalau mat wajib muttasil. Tapi mat jaiz munfasil bisa pilih, bisa memilih, bisa dibuat panjang seperti mat asli dan bisa dibuat panjang seperti mat wajib muttasil. Oleh karenanya namanya mat jaiz munfasil. Karena berpisah, ketemunya huruf mat itu dengan hamzah di lain kalimat. Tapi kalau bertemunya mat bacaan panjang dengan hamzah itu dalam satu kalimat, maka itu disebut mat wajib muttasil. Karena bersambung dalam satu kalimat. Cara bacanya itu tadi, panjangnya 2 alif setengah atau 5 harokat. Kalau mat lazim ini panjangnya melebihi. Jadi 3 alif atau 6 harokat. Saya rasa itu ya. Ada lagi pertanyaan? Banyak jumlah mat yang ada di mat far'i banyak. Ada mat iwad, ada mat arid lis sukun, ada mat sila, macam-macam. Ada mat badal. Di situ juga ada mat badal. Mat badal misalnya baik mat pengganti. Ada tintanya. Ya sudah, bertanya lain aja. Baik Bapak, kita lanjutkan kajian kita. Sudah Pak Fano ya? Setelah peristiwa bahnya pada masa Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dan menciptakan generasi baru setelah kebinasaan kaumnya Nabi Nuh itu. Fa'arsalna fihim rasulan minhum. Oh ya. Tsumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian kami ciptakan min ba'dihim dari sesudah Nabi Nuh. Sesudah binasanya kaumnya Nabi Nuh itu qarnan akharin pada generasi yang lain, generasi baru. Baru sama sekali karena kaumnya Nabi Nuh dimenasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan generasi yang baru itu bukan berarti anak cucunya orang-orang yang ikut perahunya Nabi Nuh yang selamat. Bukan dari itu, tapi Allah menciptakan generasi baru betul. Memang baru sama sekali. Setelah menciptakan generasi baru itu, fa'arsalna fihim rasulan minhum, maka kami utus fihim di dalam mereka, dalam generasi baru itu, rasulan seorang rasul, minhum dari mereka. Yang tugasnya mengajak mereka, mengajak generasi baru itu. Yang pertama, ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Bahwa ini isi daripada ajakan Rasul itu. Bahwa hendaklah kalian menyembah Allah kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada bagi kamu Tuhan selain Dia. Afala tattaqun. Apakah kalian tidak takut? Afala tattaqun, apakah kalian tidak bertakwa? Tidak takut artinya terhadap azab dari Allah kalau kamu tidak bertakwa. Mendengar ajakan seperti itu, generasi baru sesudah kaumnya Nabi Nuh itu, dan ajakan yang pertama sudah disampaikan oleh seorang rasul yang diutus oleh Allah untuk mereka. Wa qalal mala'u min qaumihi alladziina kafaru wa kadzdzabu bi liqa'il akhirati wa atrafnahum fil hayatid dunya. Wa qalal mala'u min qaumihi, dan berkata al mala'u
pemuka-pemuka min qaumihi dari kaumnya Rasul itu, alladzina kafaru yang kafir mereka, wa kadzabu dan mendustakan mereka biqail akhirati dengan perjumpaan terhadap hari akhir. Mereka mendustakan perjumpaan hari akhir, mendustakan bahwa kelak akan ada yang namanya akhirat. Wa atrafnahum fil hayatid dunya, padahal atrafnahum telah kami mewahkan mereka. Ya Allah membuat mereka hidupnya mewah fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Itu satu penafsiran bahwa wawunya itu dipahami sebagai wawu haliyah, bermakna padahal. Wa atrafnahum, padahal artinya Allah telah membuat mewah mereka dalam hidupnya di dunia. Tapi mereka mendustakan, tidak menyambut datangnya Rasul itu, mendustakan hari akhirat, dan kemudian mereka itu dimewahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya di dunia. Artinya apa? Mereka tidak menyambut kedatangan Rasul itu dan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah sehingga mereka hidup dalam kemewahan itu tidak diimbali dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, mendustakan Rasul, kemudian mencaci maki Rasul, tidak mengikuti ajarannya, bahkan mendustakannya. Apa ucapan pemuka-pemuka mereka, pemuka-pemuka kaum mereka? Ma hadza illa basyarum mithlukum. Ma hadza, tidak ada ini. Kurang ajar ini. Jadi Rasul yang diutus oleh Allah itu tidak disebut namanya, tapi disebut tidak ada ini. Jadi sambil melecehkan, sambil menghina. Jadi orang hina yang disebut seperti itu. Ada orang Madura, apa cerita atau apa? Jadi menyebut seperti barang. Jadi orang disebut seperti barang. Mahada, tidak ada ini. Padahal yang dimaksud itu Rasul yang diutus oleh Allah itu. Illa basyarum mithlukum, kecuali manusia mithlukum seperti kalian. Ya'kulu mimma ta'kuluna. Dia Rasul itu makan mimma ta'kuluna, dari apa ta'kuluna yang engkau makan. Minhu, dari makanan itu. Artinya makannya sama, akan beras ya. Makan nasi sama. Wa yasrabu mimma tasrabun, dan meminum mimma tasrabun, dari apa yang engkau minum. Minumnya juga air. Kalau minum teh ya sama-sama teh. Artinya apa? Tidak ada bedaan, tidak ada perbedaan. Rasul yang diutus itu nggak ada bedanya dengan kalian. Nggak ada bedanya. Jadi nggak pantas menjadi utusan Tuhan, nggak pantas. Itu provokasi dari para pemuka-pemuka kaum daripada Rasul. Jadi generasi baru ini tidak bisa mengambil iktibar, tidak bisa mengambil pelajaran ketika kaumnya Nabi Nuh itu dibinasakan oleh Allah dengan banjir air bah. Dikaramkan semua, dibinasakan semua. Walaupun ini disebut sebagai generasi baru, tentu berita tentang binasanya kaum Nabi Nuh itu kan masih baru bagi mereka. Masih segar ingatannya mestinya. Dan mestinya juga generasi baru ini bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil iktibar. Kita di Indonesia juga tidak mustahil akan terjadi seperti itu kalau kita tidak bisa pandai-pandai mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran, dari peristiwa-peristiwa yang ada, misalnya tentang tsunami di Aceh tahun berapa itu,
yang ribuan korbannya. Tidak bisa mengambil pelajaran seperti itu. Maka tidak mustahil adab yang diturunkan kepada umat-umat terdahulu itu tidak mustahil juga diturunkan kepada kita. Itu wawunya kalau dipahami sebagai wawu haliyah. Watrafnahum, padahal kami telah membuat kehidupan mereka mewah. Ada yang mengatakan, yang memahami wawunya itu wawu atof, wawu kata sambung. Jadi yang pertama mengajak agar supaya mengesahkan Tuhan. Malakum min ilahin ghairu, tidak ada Tuhan bagi kamu selain Dia. Jadi ajakan yang pertama dari Rasul itu adalah mengajak agar supaya mengesahkan Tuhan. Yang kedua, mengajak agar supaya beriman terhadap hari akhir. Karena mereka itu mendustakannya. Oleh Rasul itu diajak agar supaya mengimani, mempercayai bahwa kelak akan ada hari akhir, hari kebangkitan setelah matinya manusia. Kemudian yang ketiga, kalau wawunya dianggap sebagai wawu atof, dipahami sebagai wawu kata sambung, mereka juga hidupnya bermewah-mewah. Tidak mau syukur, tidak mau berterima kasih, dan hidupnya mewah-mewah. Bermewah-mewahan. Dan begitu sunnatullah, cara-cara Allah, ketika penduduk sebuah negeri hidup dengan bermewah-mewah, sehingga lupa daratan, maka kemudian adab Allah akan turun. Bagaimana disebutkan dalam beberapa ayat sebelum ini atau sesudah ini, seperti dalam surah Isra, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha faqa alaihil qawlu fadammarna hum tadmira. Dalam surah Al-Isra ayat berapa? 19 kalau tidak salah. 16 atau 19. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, dan apabila kami berkehendak, kata Allah, an nuhlika qaryatan, akan membinasakan sebuah negeri, penduduknya maupun negerinya itu sendiri. Negerinya sekalian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amarna mutrafiha, kami memerintahkan orang-orang yang hidup mewah di dalam negeri itu untuk beriman dan menaati Allah. Tapi mereka tidak mau diajak untuk berbuat baik, diajak untuk bersyukur. Mereka tidak mau, tetap dalam bermewah-mewahan, berfoya-foya dalam hidupnya. Fahaqqa alaihil fafasaku, maka kemudian mereka berbuat durhaka. Orang penduduk negeri yang bermewah-mewah, berfoya-foya itu diperintah untuk bertaat kepada Allah, tidak mau, maka melanjutkan kehidupannya berfoya-foya dan bermewah-mewah. Fafasaku, kemudian mereka berbuat kedurhakaan. Pada fahaqqa alaihil qaulu, maka dapatilah ucapanku, artinya adab kami. Fadammarnahum tadmira, maka kami hancurkan mereka tadmiron, sehancur-hancurnya. Jadi bermula dari orang-orang penduduk negeri yang hidupnya berfoya-foya. Berfoya-foya. Ini yang menyebabkan, penyebabnya adalah karena mereka tidak yakin, tidak percaya bahwa sesudah hidup ini, sesudah kematian akan kehidupan, ada kehidupan lagi. Tidak percaya terhadap akhirat, tidak percaya terhadap kebangkitan kembali sesudah mati. Sehingga karena demikian mereka berdalih, nggak ada kehidupan akhirat, itu nggak ada. Ya di dunia ini kehidupan, kalau sudah mati ya mati, nggak ada urusan. Jadi mereka pandangannya seperti itu. Dan itu didukung oleh para filosof, para ilmuwan-ilmuwan yang materialistis, dengan paham-paham materialistisnya. Mereka beranggapan tidak ada kehidupan akhirat, itu enggak ada. Sesudah kematian ya mati, tidak ada urusan lagi. Nah, di sini perlu saya sampaikan rasionalitas
bahwa manusia yang mati itu harus dibangkitkan kembali, logikanya seperti apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan ini, dan ketika Allah melarang kita agar supaya menjauh dari ini, itu kan berarti harus ada balasan. Karena itu berarti hukum. Perintah harus begini, itu kan hukum. Larangannya harus begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Itu kan harus ada ganjaran. Ketika melaksanakan perintah harus ada ganjaran, dan ketika menjauhi larangan harus ada ketika melanggar larangan harus ada sanksi. Nah, ganjaran dan sanksi itu kapan lagi akan dibayar kalau tidak untuk di hari akhirat? Bukan di dunia ini tempat membayar ganjaran. Bukan di dunia ini tempat adab bagi yang melanggar. Bukan. Tapi kelak di akhirat. Ini logika gampangnya saja. Buat apa Allah memerintahkan? Harus sholat 5 waktu, harus Jumat, harus puasa di bulan Ramadan. Tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh. Apa gunanya? Perintah dan langgar itu disampaikan oleh Allah. Kalau kemudian kelak tidak ada apa-apanya, kan berarti bermain-main Allah. Ini logika yang gampang saja. Apa itu? Apa? Akur. Nah ini Bapak, ini logikanya. Jadi rasionalisasi adanya kebangkitan dari mati di akhirat itu begini. Jadi Allah mewajibkan sholat Jumat, puasa, kemudian zakat, melarang ini. Kan berarti orang yang patuh akan diberi balasan ganjaran, dan orang yang melanggar akan diberi sanksi. Nah, ganjaran dan sanksi itu bukan di dunia ini tempatnya, tapi kelak di akhirat. Karena kalau diberi di dunia ini tidak cukup tempatnya, tidak cukup. Saya sampaikan sering berkali-kali saya sampaikan. Adapun kemudian ada yang merasakan bahwa ketika aku istiqomah baca Al-Quran, ketika aku istiqomah berjamaah misalnya, kok rezeki lancar ya? Kalau ada yang merasakan seperti itu hanya panjer saja. DP ya. Hanya DP saja. Ganjaran yang akan diterima kelak jauh lebih besar dari itu. Jauh lebih besar dari itu. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Ya, karena sudah percaya bahwa kita beriman pada Allah, dan Al-Quran itu wahyu Allah. Disampaikan oleh nabinya, nabi Allah. Nah itu pentingnya keimanan kita. Bagi orang yang materialistis nggak percaya semua itu, nggak percaya. Nah kepercayaan terhadap kebangkitan kembali itu, arti proses terjadinya kematian dan sebagainya itu dimulai, kepercayaan terhadap hari akhirat itu dimulai dari sejak manusia berpisah dengan rohnya. Sejak roh seseorang berpisah dari jasadnya. Karena pada saat itu sudah ditampakkan oleh Allah akhirat itu. Waja'at sakratul mauti bil haq wa dzalika ma kunta minhu tahid. Ya berapa itu Pak Guru? Waja'at sakratul mauti bil haq ayat Surat Qaf ayat 19. Surah Qaf ayat 19.
Wa ja'at sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Ada. Ada. Surah Qaf ayat 19. Ya. Di kematian itu memang sejak dulu orang takut sama kematian. Itu Al-Quran menyatakan sendiri. Wadzalika min ma kunta minhu tahid. Dan itulah yang selama ini kamu takut, menghindar. Buktinya menghindar itu berobat kalau sakit. Tak nemui kali baru ke Banyuwangi. Tidak dapat di Banyuwangi ke Surabaya. Tidak dapat Surabaya ke Singapura. Derita kon mati. Wajah sakratul maut, dan datang sakratul maut, perihnya kematian itu, berpisahnya roh dari jasad itu, dilukiskan oleh Al-Quran sakratul maut. Sakroh itu artinya orang yang mabuk, sakron, orang mabuk. Jadi begitu nyawa roh akan berpisah dengan tubuh, itu sakitnya luar biasa. Kalau Nabi Musa dimimpikan oleh seorang soleh ketika wafat, nah, kan pernah saya cerita ini. Nabi Musa itu akrab dengan malaikat Azrail pencabut nyawa. Mau kemana? Mau bertamu apa mau melaksanakan tugas mencabut nyawa? Pada suatu ketika, enggak, saya mau main-main aja, kata malaikat Azrail. Oh, mau main-main. Nah, kemudian datang berikutnya. Sekarang saya tidak main-main, diperintah oleh Allah mencabut nyawa kamu. Menyebut nyawa saya? Ya, saya sudah akrab dengan Allah. Wawancara dengan Allah. Nabi Musa paling akrab. Kemudian dari mana dicabut? Mulai dari mulut, dari tangan, dari kaki, mengelak Nabi Musa. Dari mulut aku pergunakan untuk baca Taurat ini. Dari tangan untuk menerima penyerahan Taurat dari Allah kepadaku. Dan seterusnya. Kemudian malaikat Israel ngambil jeruk, kemudian jeruknya diberikan Nabi Musa untuk dihirup. Hirup hilang. Sehingga dikatakan, ya ahwanal anbiya imauta. Wahai nabi yang paling ringan matinya. Nabi Musa itu hanya menghirup jeruk yang harum, norok nyawanya. Tapi dimimpikan oleh seorang soleh waliullah ini kan. Kaifa wajadtal maut? Bagaimana engkau Nabi Musa mendapatkan kematian? Kemudian dijawab dalam mimpi itu, kasyatin tuslaku hayya. Kematian itu ketika nyawa berpisah dari tubuh, dari fisik, sebagaimana sakitnya seekor kambing dikuliti dalam hidup-hidup. Waktu belum sembelih masih hidup dikuliti kulitnya kambing itu. Betapa sakitnya. Dan sakit itulah kita lepas kuku aja, dicabut kuku, sakitnya luar biasa. Lebih dari itu, kasyatin laku hayya. Nah, sakratul maut itu seperti itu. Wadzalika ma kunta minhu tahid. Karena demikian manusia takut. Kecuali orang-orang tertentu saja yang tidak takut. Mungkin bukan takut bagi, masih senang dengan dunia. Bisa seperti itu, bisa berpikir tentang banyaknya dosa. Bisa berpikir karena banyaknya dosa. Nah, padahal kemarin waktu kita ngaji nasihat orang ibadah kan saya sampaikan, kalau urusan dosa jangan terlalu memberatkan kita. Asalkan
tidak ada niatan kita ketika berbuat dosa itu untuk menentang dan menantang Allah. Kalau berbuat dosa itu manusiawi. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa tidak pernah berbuat salah? Wong manusia bukan malaikat. Ya kan? Jadi kalau berbuat dosa, jangan terlalu membebani kita sehingga takut mati berpikir tentang dosa-dosa. Dengan catatan, asalkan ketika kita berbuat dosa, tidak niat menentang Allah. Tidak niat menentang dan tidak niat menantang Allah. Apa pangeran? Nah, ini sudah menantang. Lain urusannya kalau sudah menantang begini. Bukan hanya dosa. Bahkan imannya juga coplak. Itu kalau menantang dan menentang. Tapi kalau berbuat dosa, terpelecuk, ya manusiawi. Tidak ada yang bersih. Karena demikian kemarin saya sampaikan, husnudzon saja pada Allah. Menghadapi kematian husnudzon. Baik sangka saja pada Allah. Kalau kita berbaik sangka pada Allah, insya Allah Allah akan mengatakan bahwa wasiat rahmati kullasyai. Belas kasihku itu melebihi murkaku. Kalau Allah itu suka murka misalnya karena berbuat dosa, tapi rahmatnya jauh lebih luas daripada murka Allah. Lagi-lagi asalkan tidak ada niatan dalam kita untuk menentang dan menantang Allah. Kan begitu Bapak? Jadi menyikapi kematian itu begitu. Jangan terlalu bangun-bangun. Malah bisa suudzon pada Allah. Kalau sudah suudzon buruk sangka pada Allah, ya sesuai dengan persangkaannya. Ana ala dhanni abdi bi. Aku ini tergantung persangkaan hambaku. Kalau menyangka aku itu buruk, ya buruk, keburukan yang terjadi. Tapi kalau menyangka aku baik, maka kebaikan yang akan terjadi. Jadi apa itu dalam ilmu bela diri itu? Jadi orang supaya menang, membuat lawan itu supaya emosi. Sehingga tidak normal cara berpikirnya. Nah, kalau dipahami seperti itu, maka kaum generasi baru sesudah kaumnya Nabi Nuh dibinasakan itu, ada pelanggaran, kedurhakaan dalam tiga hal pokok yang sekaligus dilakukan. Yang pertama, dia musyrik, tidak mengesahkan Allah, tidak mengesahkan Tuhan. Yang kedua, dia tidak percaya terhadap hari akhirat. Yang ketiga, mereka berfoya-foya dalam hidup. Agaknya berfoya-foya dalam hidup ini karena orang yang berfoya-foya itu tidak beranggapan kelak akan dihisab. Kematiannya ya mati saja. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan, tidak ada urusan-urusan. Sehingga mereka memanfaatkan hidup ini sepuas-puasnya. Nah itu. Oleh karenanya, pertama, keimanan harus kita pokok. Kemudian dari keimanan ini kita mempercayai bahwa kelak ada hari akhirat namanya. Nah di hari akhirat ini kemudian ada beberapa hal yang harus dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya Bapak, maka dalam awal surah dalam Al-Quran itu disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman terhadap hal-hal gaib. Hal-hal gaib itu dimulai dari kematian. Gaib bagi kita. Dimulai dari kematian. Nah, kemudian gaib juga apa yang ada dalam alam barzah, dalam kubur. Gaib bagi kita. Lebih-lebih nanti setelah kiamat tambah gaib lagi, surga, neraka dan seperti apa. Itu semuanya gaib bagi kita. Nah, orang-orang yang percaya terhadap yang gaib seperti itulah yang kemudian menata hidupnya di atas bumi ini dengan baik. Dengan baik. Karena merasa akan mempertanggungjawabkan perilakunya itu. Kalau di hari-hari gaib itu. Di alam-alam gaib. Kalau itu dianggap tidak ada,
Ya berarti Allah main-main memerintah kita sholat. Berarti sama yang tidak sholat dengan yang sholat. Yang puasa dengan yang tidak puasa. Sama. Apa gunanya kita berpuasa? Kalau tidak akan mendapatkan bayaran, ganjaran. Ganjaran itu kapan? Ya kelak. Di akhirat. Di alam gaib itu. Memang agama Bapak tidak bisa dirasionalkan. Tidak seperti 1 tambah 1. Tidak bisa seperti matematika. Oleh karenanya beragama itu bukan karena tahu, tapi justru karena tidak tahu. Justru karena tidak tahu kita beragama. Percaya pada Al-Quran, percaya pada Nabi. Dengan Nabi saja kita tidak ketemu. Gaib bagi kita. Nah, kita kan hanya ikut dari guru. Guru kita mengatakan bahwa itu Nabi. Nabi itu begini, begini, begini. Itu kan dari guru-guru kita. Guru-guru kita. Jadi ada 3 hal pokok. Yang pertama, dia memusyrikkan, tidak mengesahkan Tuhan. Kemudian yang kedua, tidak percaya terhadap hari akhir. Akibat dari itu, kehidupannya berfoya-foya. Nah, orang yang ingat pada hal-hal gaib, hidupnya terkendali, tidak berfoya-foya, tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Jadi kecenderungan terhadap materi, kemudian terhadap kekuasaan, terhadap rayuan-rayuan nafsu, bisa membuat mata menjadi buta dan membuat telinga menjadi tuli. Di mata seseorang bisa buta, telinga seseorang bisa tuli. Kalau kecenderungan berlebihan terhadap materi, terhadap harta, berlebihan kecenderungannya. Atau kecenderungan terhadap kekuasaan berlebihan. Kecenderungan mengikuti rayuan-rayuan nafsu berlebihan. Nah, kita makan itu kan rayuan nafsu. Kita membuka pakaian berayuan nafsu. Tapi wajar, masih wajar. Mengikuti rayuan nafsu seperti itu masih wajar. Tapi kalau sudah berlebihan, itu akan membuat mata yang asalnya melihat menjadi buta, telinga yang asalnya mendengar menjadi tuli. Tak medet, paingan orang, paingan Al-Quran, panggilan adzan, tak medet, tak cerdas. Karena sudah tuli. Buta juga begitu. Karena itu tadi, kecenderungan yang berlebihan terhadap materi, berlebihan terhadap kekuasaan, berlebihan mengikuti rayuan-rayuan nafsu. Nah, mudah-mudahan dari satu majelis ke majelis yang lain, kita dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya sehingga bisa sedikit demi sedikit kita bisa mengamalkan, bisa lebih memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walain atau tumbasyaron wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa khirati faya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa ahlin wa ashabin bihim nil tubuyati
wa ya Rabbi zidni bihi ilman wa hikmatan bijahin Nabi man ja'ana bil hidayati alaihi biwaffiqni bitaqwaka ya Allah ya Rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi thumma salamuhu wa alin wa ashabin bihim nil tuhajati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.